Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Munawiroh dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman dan asas-asas hukum acara perdata. Apa sih kekuasaan kehakiman itu? Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang adil berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun kekuasaan kehakiman itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tujuan adanya kekuasaan kehakiman adalah untuk memeriksa, menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dan hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang berisi peradilan umum, PT-UN, peradilan militer, dan juga peradilan agama. Yang selanjutnya yakni asas-asas kehakiman. Asas-asas kehakiman itu ada 8. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Hakim pasif, hakim aktif, persidangan terbuka untuk umum, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, beracara dikenai biaya, peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim bersifat menunggu maksudnya adalah inisiatif mengajukan tuntutan hak yang diserahkan sepenuhnya kepada orang yang berkepentingan. Jadi yang mengusut perkara bukan dari hakim sendiri. Artinya orang yang berperkara itu yang melaporkan di pengadilan. Yang kedua yakni hakim pasif. Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak yang bersengketa, bukan oleh hakim sendiri. Artinya orang yang bersengketa yang mengajukan. Terus hakim aktif. Maksudnya adalah hakim itu mengatur dan memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak dalam mencari kebenaran, penjatuhan putusan sampai dengan pelaksanaan putusannya atau sampai eksekusi. Persidangan terbuka umum adalah prinsip keterbukaan dipakai sebagai landasan beracara perdata yang mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan pada pengadilan. Dan yang kelima yakni mendengarkan kedua belah pihak. Mendengar kedua belah pihak juga disebut sebagai prinsip kesetaraan atau audi et alteram partem. Atau sama, artinya hakim tidak condong pada salah satu pihak. Dan yang keenam, putusan harus disertai alasan. Maksudnya adalah semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selanjutnya, beracara dikenai biaya. Biaya perkara ini dipakai untuk kepanitraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya material, dan lain-lain. Biaya yang memang diperlukan seperti misalnya untuk pemeriksaan setempat atau tempatnya. Jadi orang yang melakukan sengketa itu dikenai biaya untuk membayar seluruh proses dalam pengadilan itu. Terus peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Adapun untuk masyarakat yang tidak mampu untuk membayar, maka dia bisa mengajukan surat keringanan di kepolisian. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kekuasaan kehakiman dan asas-asas hukum acara perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.